Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innahu wal ghafurur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan segenap rasa syukur sama-sama kita haturkan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan yang masih menghiasi hidup kita siang dan malam hingga pada saat yang mulia ini. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas perjuangan dan keteladanan yang telah beliau berikan agar kita semua yang mengikuti teladan dari beliau bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Salah satu surat yang digolongkan surat pendek dalam Al-Quran yang oleh Imam Syafi'i mengomentari, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan surat ini, maka itu sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Surat tersebut adalah surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wal asri, demi waktu asar. Bila kata al-asru ini kita telaah dalam berbagai kamus bahasa Arab yang standar internasional seperti Tajul Urus karangan Az-Zabidi yang terdiri dari 41 jilid, dan setiap jilid kurang lebih 3 sampai 350 halaman, dan setiap kata diuraikan sampai 15 halaman, dan contoh-contoh pemanaan kata berasal dari Al-Quran, hadis dan perkataan hukama. Dijelaskan bahwa wal asri ini bisa mengandung dua pengertian. Yang pertama, al asru artinya membelah. Kenapa membelah? Karena waktu asar adalah waktu yang membelah antara siang dan malam. Karena asar itu waktu berakhirnya siang dan waktu akan dimulainya malam. Sehingga wal asri artinya demi waktu asar. Sebahagian ulama memahami kata al-asr dalam pengertian masa, waktu pada umumnya, tidak dikhususkan
apakah itu asar atau bukan. Terlepas dari apa makna asar yang kita sepakati, yang paling penting adalah penjelasan setelah kata itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Sangat menarik dan takjub kita bila kita merenungkan bahasa yang digunakan Al-Quran. Ketika Allah menggunakan kata-kata al-insan dalam Al-Quran, dinisbahkan kepada kelemahan dan kekurangan daripada manusia, seperti yang terungkap dalam ayat ini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh selalu berada dalam kerugian. Nanti ada dalam ayat lain, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Ada lagi bahwa manusia itu li rabbihi lakanud, kepada Tuhannya dia membangkang dan melawan, apalagi kepada manusia. Ada lagi bahwa manusia itu adalah layatgha, sungguh-sungguh melampaui batas. Dalam konteks ayat ini Allah mengatakan bahwa manusia itu sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus salihah, kecuali pertama orang yang beriman, dan yang kedua orang yang beramal salih. Bila waktu-waktu yang kita lalui ini diisi dengan keimanan dan kesalihan, kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Tapi bila tidak, waktu ini oleh Malik bin Nabi, salah seorang ilmuwan muslim internasional, adalah sesuatu yang melintasi samudra, melintasi dunia, dan bisa berada di mana saja. Waktu itu dia diam, tidak pernah bicara, dan bila kita lalai untuk memanfaatkannya, dia akan pergi meninggalkan kita tanpa pamit terlebih dahulu. Waktu itu sangat pasif berhadapan dengan manusia. Tetapi dalam diri manusia ada tanda-tanda waktu yang menjadi alarm, kering-kering, tukang peringat. Ada tanda-tanda waktu pada diri kita. Apa itu? Banyak sekali. Gigi kita yang sudah rontok satu persatu atau mulai ngilu ketika kena makanan manis, itu adalah alarm waktu. Rambut kita yang sudah mulai uban, itu juga petanda waktu. Otot-otot kita yang mulai melemah, ketika bangun dari tidur harus bertumpu, bangun dari sujud juga harus bertumpu, mau sujud juga harus bertumpu, pinggang harus dipegang pada saat kita mengambil sesuatu. Itu juga alarm waktu, itu juga tanda waktu. Mata yang mulai mengabur, itu juga tanda-tanda yang diberikan waktu. Wajah yang mulai mengkerut, itu juga tanda-tanda yang diamanahkan oleh waktu. Supaya apa? Supaya kita segera untuk merenung bagaimana waktu yang Allah berikan itu kita manfaatkan. Kenapa? Karena sebagaimana pernah kami sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, bahwa seorang manusia normal itu sehari semalam dia menghabiskan waktu untuk beristirahat 6 sampai 8 jam. 8 jam itu sepertiga 24. Artinya setiap hari kita menghabiskan waktu hanya untuk tidur. Hanya untuk tidur. Tidak ada amalan lain. Tidur itu pun tidak ada pahalanya kalau cara kita tidur dan cara kita bangun tidur tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 16 jam lagi. 16 jam ja berjalan,
pajuhnya pajuh je, hajat raya, hajat ubud mana dan seterusnya. Mungkin tinggal waktu kita 8 jam, dipotong masa-masa kita sebelum balik. Makanya bagi yang berumur 30 tahun, dipotong masa baliknya 15 tahun, tinggal 15 tahun. Dipotong waktu tidur sepertiga, tinggal 5 tahun. Dipotong waktu buang hajat besar, buang hajat kecil, perjalanan dan segala macam, tinggal 1 tahun. Dalam 1 tahun ini dipotong ngumpatin orang, ngopotong zalimi orang, potong perbuatan sia-sia, tinggal 1 bulan. 1 bulan itulah kita ibadah, dan dalam 1 bulan itu hanya 1 minggu yang khusyuk. Yang lain wallahu a'lam bissawab. Inilah waktu-waktu yang kita lalui, sehingga Al-Quran melukiskan bahwa dunia tempat manusia hidup dan melewati waktu-waktunya itu penuh dengan la'ibun wa lahwun wa zinatun, permainan. Ada permainan politik, ada permainan sosial, permainan ekonomi, permainan budaya, bahkan hari ini agama-agama juga menjadi permainan. Walahwat, sesuatu yang melengahkan. Tengah gad tam NWA kai bang lehu, WA lang kai bang asa, hana dateka buka puasa, tapi kita duduk menunggu tanpa amalan. Padahal bulan-bulan seperti ini bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lewat begitu saja tanpa amalan dalamnya, maka kita telah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, iman dan amal salih. Dalam beramal pasti manusia mengalami tantangan, godaan, halangan dan perlawanan. Apalagi amal-amal kebaikan dilakukan di tengah-tengah keburukan, lelawan. Apabila orang baik berada di tengah-tengah keburukan, yang berbuat buruk tidak tenang. Oleh karena itu, dalam beramal salih ini ada halangannya, ada tantangannya, ada cobaannya, ada lawannya. Makanya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tetap kita harus terus-menerus menasehat, saling menasehati untuk memperjuangkan kebenaran. Dan terus-menerus orang yang sudah berjuang dalam kebenaran lalu dia jatuh, dilawan oleh kekuatan jahat, maka kita juga harus saling nasihat menasihati untuk sabar, karena tidak ada perjuangan yang tidak ada tantangannya. Bayi yang kecil saja untuk mendapatkan susu ibunya, dia harus menangis terlebih dahulu, apalagi kita untuk mendapatkan kebenaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jauh lebih besar tantangan, godaan dan halangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu setiap fajar menyingsing di ufuk timur, kata pujangga Arab, seolah-olah waktu itu berkata ma min yaumin, maka tidak ada hari aisyakul fajruhu, fajar itu terbit menyingsing di ufuk timur, illa wa yunadi, kecuali waktu itu memanggil kita semua, wahai anak-anak Adam, ana khalqun jadid, aku ini ciptaan baru, wa ala amalika syahid, dan atas semua aktivitasmu aku adalah saksinya. Faghtanim minni, maka manfaatkan aku, kata waktu, gunakan aku untuk beribadah dan beramal salih. Fa inni la a'udhu ila yaumil qiyamah, karena sungguhnya aku tidak akan kembali hingga hari kiamat. Waktu yang berlalu tidak bisa kembali. Kalau selama ini kita lalai dalam menggunakan waktu,
atau justru malah mengisi waktu-waktu kita dengan kemaksiatan dan keburukan, maka bertobatlah, menyesallah, tapi jangan terus hanya menyesal, karena tidak ada seorang pun bisa memperbaiki masa lalu dan merenovasi masa silam, tetapi kita bisa memperbaiki masa depan. Kita bisa mereformasi masa depan kita. Kita bisa mengoreksi masa depan kita. Dan masa depan yang hakiki adalah masa saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat singkat yang diutarakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr. Dan bila setiap orang yang beriman merenungkan ayat ini dengan penuh penghayatan lalu mengamalkannya dalam kehidupan, maka ayat ini cukup untuk membuat hidup kita bermakna dan mati kita besok juga diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah Ramadan ini sebagai waktu yang tersisa cuma beberapa hari lagi untuk beribadah, mengisi dengan tadarrus Al-Quran, dengan amal-amal salih, baik yang bersifat individual seperti memakmurkan malam dengan salat yang kita laksanakan pada malam ini, maupun kesalehan sosial dengan menafkahkan harta kita untuk menolong sesama kita di era di mana musibah sedang melanda. Pada saat kita masih sehat, harus membantu orang yang menderita sakit, baik sakit fisiknya, sakit jiwanya, sakit ekonominya, maupun sakit sendi-sendi kehidupan lainnya, sehingga kita ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan, sehingga umat Islam memiliki energi dan kekuatan untuk bertahan dan berkembang di tengah-tengah umat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita kembali kepadanya dalam keadaan ridha dan diridainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.